Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Friska Aulia Ratnaningrum, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta yang kali ini akan memberikan video pembelajaran mengenai permintaan dan penawaran agregat. Jangan lupa disimak baik-baik ya videonya. Nah teman-teman, yang akan kita bahas dalam video pembelajaran tentang materi permintaan dan penawaran agregat kali ini ada 4 topik pembahasan nih. Yang pertama yaitu ada fluktuasi ekonomi, yang kedua ada permintaan agregat, yang ketiga ada penawaran agregat, dan yang keempat ada studi kasus. Nah kita masuk, apa sih itu fluktuasi? Nah, fluktuasi adalah kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan tren pertumbuhan jangka panjang dari ekonomi menurut Menkyu pada tahun 2017. Dalam mengukur fluktuasi ekonomi, kita dapat menggunakan produk domestik bruto real atau PDB real. Nah, apa aja sih fakta utama mengenai fluktuasi? Nah, fakta yang pertama ada fluktuasi dalam perekonomian sifatnya tidak teratur dan tidak dapat diprediksikan. Yang kedua, kebanyakan besaran ekonomi makro berfluktuasi bersama-sama. Yang ketiga, ada saat hasil produksi turun, tingkat pengangguran akan naik. Nah, bagaimana menganalisis fluktuasi dalam perekonomian? Nah, teman-teman, kita bisa lakukan dengan cara model permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian permintaan agregat itu sendiri. Permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka, dari permintaan itu terdiri ada 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama ada rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Nah, bagaimana sih permintaan agregat itu dapat dibentuk? Nah, permintaan agregat dapat dibentuk oleh pasar komoditi dengan rumus AD sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor dan impor, dibentuk oleh keseimbangan pasar uang MS sama dengan MD yang dikemukakan oleh beberapa teori nih, seperti teori Irving Fisher, teori Cambridge, dan teori Keynes. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregatif atau aggregate demand curve adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah pada setiap tingkat harga. Menurut N. Gregory Mankiw pada tahun 2004. Bisa kita lihat bahwa kurva permintaan agregat ini terdiri dari harga atau jumlah output. Kita lihat jika harga P0, jumlah yang diminta adalah Y0. Jika harga turun menjadi P1, maka jumlah yang diinginkan atau diminta meningkat menjadi Y1. Maka kurvanya berbentuk miring dari kiri atas ke kanan bawah yang berhubungan secara negatif. Nah, setiap pasang nilai P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik di mana baik pasar, barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan. Penyebab kurva permintaan agregat berslop negatif adalah ada efek kekayaan, dampak harga bunga, efek pembelian asing atau ekspor dan impor. Nah, penyebab ini bisa kita jelaskan, yaitu ada yang pertama, efek kekayaan. Nah, mengapa? Karena ketika pendapatan seorang naik, maka konsumsi akan meningkat. Nah, meningkatnya konsumsi juga akan meningkatkan permintaan agregat karena rumus permintaan agregat yaitu AD sama dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor dikurangi impor. Nah, yang kedua ada efek suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat suku bunga yang merangsang belanja investasi. Yang ketiga ada efek nilai tukar mata uang. Nah, tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan nilai tukar real mengalami penurunan, penyesuaian yang mendorong belanja pada ekspor neto.
Perpindahan permintaan agregat. Nah, teman-teman, perpindahan yang dimaksud di sini adalah perpindahan dari AD1 ke AD2. Nah, diakibatkan karena adanya perubahan harga. Jika semakin rendah tingkat harganya, maka akan menyebabkan jumlah uang real atau uang yang siap dibelanjakan itu akan meningkat. Tingkat harga yang semakin rendah akan menimbulkan suku bunga ikut turun. Lalu, biaya investasi yang murah untuk membeli modal fisik membuat investasi menjadi lebih menguntungkan. Artinya, investasi itu akan naik. Jadi, tampak pada layar kalau harga turun, jumlah uang real akan menaik, kemudian berdampak terhadap suku bunga yang akan menurun, sehingga investasi akan naik dan secara otomatis pendapatan juga akan menaik. Ini juga dapat kita artikan sebagai jika semakin rendah tingkat P, maka akan menyebabkan jumlah uang real dalam kurung M atau P akan menaik. Nah, tingkat harga yang semakin rendah menyebabkan suku bunga menurun. Biaya investasi yang murah untuk membeli AD1 modal fisik baru membuat investasi menjadi AD2 lebih menguntungkan dan menstimulasi pengeluaran investasi yang direncanakan. Selanjutnya ada penurunan kurva permintaan. Terbentuknya kurva permintaan agregat diperoleh dengan menurunkan dari kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Jadi dari kurva ILSM lah dasarnya dibuat lalu dapat diturunkan ke permintaan agregat. Menurut Keynes, apabila terjadi perubahan harga, maka jumlah uang beredar real dalam kurung MS atau P akan berubah. Akibatnya, tingkat bunga juga akan berubah, selanjutnya akan mempengaruhi investasi yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nasional. Terlihat bahwa jika P meningkat dari P0 ke P1, maka jumlah uang beredar turun, berdampak pada suku bunga yang akan menaik. Suku bunga naik, maka investasi akan turun dan otomatis mengakibatkan pendapatan juga akan ikut menurun. Nah, teman-teman, bisa kita amati bersama, nanti di layar akan muncul dua kurva, yaitu yang pertama ada kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang, dan kurva yang kedua yaitu kurva permintaan agregat. Awal dari keseimbangan yang mana nilai pada kurva permintaan agregat dasarnya itu P0, pendapatan atau outputnya Y0. Dalam kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang juga pendapatannya Y0 dan suku bunganya masih I0. Itu untuk keseimbangan awal ya. Nah, jika menurut Keynes tadi pada kurva permintaan agregat apabila harga meningkat dari P0 ke P1 akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar akan mengalami penurunan yang menyebabkan ketika penurunan jumlah uang beredar itu maka ditandai dengan bergesernya kurva LM. Perhatikan bersama kurva keseimbangan. Kurva LM-nya kita tarik ke atas. Nah, kurva LM-nya bergeser dari ke kiri dari LM0 ke LM1, yang artinya terdapat penurunan jumlah uang yang beredar yang berdampak naiknya suku bunga dan akan menurunkan pendapatan. Terlihat naiknya suku bunga dari I0 ke I1 yang menurunkan pendapatan dari Y0 ke Y1. Nah, teman-teman, perhatikan lagi kurva permintaan agregat. Jadi, keseimbangannya berubah menjadi harga yang P1, kemudian pendapatan Y1, lalu suku bunga menjadi I1, keseimbangan setelah kenaikan harga. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas penurunan kurva permintaan menurut Keynes. Nah, kali ini kita akan membahas penurunan kurva permintaan menurut Piaget. Nah, menurut Piaget, apabila terjadi perubahan harga dalam perekonomian, masyarakat akan merasa saldo kas real mereka berubah.
Saldo kas yang dimaksud uang yang siap dibelanjakan ya, yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi masyarakat tersebut. Perubahan konsumsi akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan nasional. Harga meningkat, uang yang kita pegang berkurang jumlahnya, akibatnya konsumsi melemah atau turun. Dasarnya keseimbangan ILSM harga 0 kemudian pendapatan 0 suku bunga menjadi I0. Nah, ketika harga meningkat saldo kas akan mengalami penurunan yang berdampak pada konsumsi yang turun. Kita ingat pembentuk kurva permintaan dari komoditi C plus I plus G. Karena konsumsi atau saldo kas berkurang, maka pendapatan juga berkurang, sehingga menggeser kurva IS bergeser ke kiri dengan IS0 ke IS1, maka ketemulah titik potong IS1. Dampaknya suku bunga akan turun dari semula I0 ke I1 dan pendapatan juga akan turun dari semula Y0 ke Y1. Jadi dampak dari rendahnya konsumsi akan menggeser kurva IS ke kiri, berdampak pada turunnya tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengapa kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Kurva permintaan agregat bergeser ke kanan bila bertambahnya atau meningkatnya konsumsi, investasi, government, ekspor dan impor dengan asumsi harga yang tetap. Kemudian meningkatkan pengeluaran pemerintah bisa melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif, jika dengan kebijakan ini maka pengeluaran pemerintah akan diturunkan atau pajak akan dinaikkan. Dan moneter ekspansif, jika dengan kebijakan ini maka pengeluaran pemerintah ditingkatkan atau pajak diturunkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengapa kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Kurva permintaan agregat bergeser ke kiri bila berkurangnya atau menurunnya konsumsi, investasi, government, ekspor dan impor dengan asumsi harga tetap. Kemudian menurunkan pengeluaran pemerintah melalui dua kebijakan tadi, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyebab lain kurva permintaan agregat dapat bergeser. Nah, yang pertama ada kurva mengalami pergeseran ke kanan maupun ke kiri yang diakibatkan konsumsi dari konsumen. Yang kedua, kurva mengalami pergeseran diakibatkan oleh investasi. Yang ketiga, belanja pemerintah mengakibatkan kurva permintaan agregat bergeser. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, ekspor neto membuat kurva permintaan juga dapat bergeser. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang teori penawaran agregat. Nah, penawaran agregat menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara untuk menawarkan produk atau jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, fungsi permintaan, dan penawaran faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Dalam jangka pendek, tanah dan modal dianggap tetap sehingga keluaran tergantung pada jumlah masukan tenaga kerja. Nah, di sini dapat kita lihat bersama kurva penawaran agregat ada dua. Yang pertama yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang atau long run. Nah, dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi. Tingkat output tidak bergantung pada tingkat harga. Jadi untuk jangka panjang kurvanya lurus ke atas, outputnya itu tidak tergantung atau tetap dan harga yang akan berubah. Nah, itu untuk jangka panjang ya teman-teman. Kemudian untuk jangka pendek atau short run, selama jangka pendek harga-harga bersifat kaku sehingga kurva permintaan agregat jangka pendek berbentuk datar atau horizontal. Nah, jadi bisa kita lihat bersama jika harganya tetap, yang berubah nantinya yaitu pendapatan. Kemudian kita akan membahas kurva permintaan agregat bergeser dalam keseimbangan AD sama dengan AS.
Nah, berdasarkan kebijakan fiskal ekspansif, itu berarti pemerintah meningkatkan atau menurunkan pajak, maka Y yang mengalami peningkatan sehingga AD bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Bisa kita lihat bersama karena kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal ekspansif pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak. Nah, maka AD itu bergeser ke kanan. Dampaknya ketika sudah mengalami pergeseran, maka dari A, karena posisi awalnya A, akan berubah ke keseimbangan B dan juga akan memunculkan keseimbangan C. Jadi dampaknya bagi kurva AS jangka pendek atau SRAS, naiknya pendapatan dan harga tetap dari A ke B. Namun bagi kurva AS jangka panjang atau LRAS, harga naik dan pendapatan akan tetap dari A ke C. Nah, bagaimana ya dengan kebijakan fiskal kontraktif atau resensi? Nah, kebijakan fiskal kontraktif ini salah satunya menurunkan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak. Maka Y penurunan sehingga AD bergeser ke kiri dari AD0 ke AD1. Nah, permintaan agregat itu turun karena kebijakan fiskal kontraktif ini. Akibatnya terdapat dua titik B dan C atau keseimbangan AD dan AS. Bisa diingat bahwa keseimbangan itu adalah pertemuan antara titik kurva AD dan AS. Jadi ini muncullah dua titik setelah kebijakan fiskal kontraktif, yaitu titik B dan titik C. Dampaknya bagi kurva AS jangka pendek untuk pengeluaran atau SRAS, pendapatan akan mengalami penurunan pada tingkat harga yang tetap, sedangkan untuk kurva AS jangka panjang atau LRAS, harga akan mengalami penurunan dan pendapatan akan tetap. Nah, teman-teman, di sini dapat kita lihat dari ISLM ke AD, kita akan menggerakkan IS dengan Y sama dengan C, fungsi dari pendapatan Y dikurangi pajak dalam kurung TX plus investasi kali suku bunga tambah pemerintah atau G. Jadi jika G ditingkatkan maka Y akan meningkat sesuai dengan rumusnya karena dia berhubungan positif, menyebabkan pergeseran IS dan AD ke kanan dan menjadi IS1. Akibatnya suku bunga akan meningkat menjadi titik B, kemudian pendapatan juga meningkat. Terdapat titik B di kurva bagian bawah untuk keseimbangan AD sama dengan AS. Kemudian kita gambarkan untuk pergerakan AD menjadi AD1. Nah, dari pergeseran ini telah ditemukan titik C yang berwarna merah, titik potong antara kurva AD dan kurva AS jangka panjang. Kemudian kita tarik lagi ke atas karena di ADAS ini memiliki 3 komponen atau 3 titik. Dari titik C kita naikkan ke atas juga akan mempengaruhi dan akan menggeser LM. Nah, jadi ketika IS bergerak ke kanan itu akan diikuti dengan AD juga bergerak ke kanan. Dari titik C yang kita naikkan ke atas tadi, kita cari hubungan C dari ISLM, maka LM-nya akan kita geser ke kiri dan meningkatkan suku bunga. Nah, jadi ini adalah penyelesaian dari ISLM akibat dari bergeseran IS. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam studi kasus minyak bumi dan perekonomian. Nah, sedikit cerita, beberapa fluktuasi ekonomi terbesar dalam perekonomian dunia sejak tahun 1970 muncul di dunia perminyakan Timur Tengah. Ketika peristiwa politik mengurangi penawaran minyak mentah yang mengalir dari wilayah ini, harga minyak akan naik di seluruh dunia. Akibatnya pergerakan ke arah kiri pada kurva penawaran agregat pada gilirannya akan mengarah pada stagflasi. Negara-negara yang memiliki cadangan minyak tinggi bergabung dalam OPEC. Pada akhir tahun 1970-an, negara OPEC kembali membatasi penawaran minyak untuk menaikkan harga.
Pada tahun 1978 hingga tahun 1981, harga minyak lebih dari 2 kali lipatnya. Pada tahun 1986, pecahlah pertengkaran antara anggota-anggota OPEC. Negara anggota OPEC mengingkari kesepakatan mereka untuk membatasi produksi minyak. Di pasar minyak mentah dunia, harga-harga jatuh sekitar setengahnya. Kira-kira apa ya dampak stagflasi secara keseluruhan mengenai kasus ini? Kondisi ini menjadi sebuah lingkaran spiral dikarenakan ketika barang-barang semakin diburu oleh masyarakat, otomatis harga barang bergerak naik dan inflasi akan bertambah ya teman-teman. Pada akhirnya pemerintah dan para pemilik bisnis terpaksa untuk menaikkan standar upah harian dikarenakan tingginya harga barang. Akibatnya perekonomian menjadi berhenti karena daya saing melemah dan ekspor juga turun. Lalu apa ya dampak jatuhnya harga minyak pada tahun 1986? Baik teman-teman, jatuhnya harga minyak pada tahun 1986 pastinya menguntungkan negara-negara konsumen minyak seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan negara-negara dunia ketiga. Namun di sisi lain juga menyebabkan kerugian bagi negara-negara produsen minyak di Eropa Utara, Uni Soviet, dan OPEC. Lalu apa ya kira-kira dampak bagi Indonesia pada tahun 1986 mengenai kasus ini? Perekonomian Indonesia pastinya masih menghadapi kesulitan ya teman-teman. Pengaruh pasar minyak yang belum menentu memberikan kontribusi cukup besar bagi peningkatan defisit neraca pembayaran dan penerimaan pemerintah. Sementara itu terjadi spekulasi di pasar valuta asing pada awal tahun 1987 atau 1988 yang cukup mengganggu stabilitas moneter. Nah, sekian ya teman-teman video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai materi permintaan dan penawaran agregat. Semoga video yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tak lupa saya ingatkan juga kepada teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya. Sampai jumpa ke video pembelajaran selanjutnya. Dadah!